Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik anak-anak ustazah, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kegiatan pelajaran daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9A dan B? Alhamdulillah. Oke, ini kan sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung tolong dibuka kameranya karena di tempat ustazah belum terbuka kameranya anak-anak ustazah. Jadi itu perlu ya supaya ustazah tahu kondisi kalian, keadaan kalian di rumah kalian ya. Itulah gunanya Zoom. Kalau kita pakai Zoom tapi siswanya tutup kamera ya sama aja. Ustazah nggak akan bisa memperhatikan kalian. Oke, dibuka semuanya ya. Silahkan. Sebelum dibuka kita nggak akan mulai. Buka dulu semuanya. Ali Az-Zahra, Alia Faiza, Siti Nurhalimah, Adinda. Jangan ada yang mematikan kamera kecuali matikan mikrofon ya. Matikan kamera jangan ya. Supaya ustazah nampak ini. Bisa saya lihat mukanya. Ayo, dibuka Adinda Salsabila, Naisha Zahwa, Haskia, Tengku Latifah, Nazwi Tri Amira, Zuliatus, Tengku Latifah. Ayo dibuka kameranya segera. Ya, tolong dibuka kameranya ya. Ayo dibuka kameranya. Oke ya. Jangan ada yang menutup kamera ya, Nak. Oke. Loh, Kak, kok fabel pula, Kak? Buku kelas 9. La haula wala quwata illa billah. Sebentar ya. Balik orang kelas 7 cocok juga. Cocok juga balik kelas 7 memang. Enggak apa-apa. Kayaknya belum awak kasih lah orang ini kisi-kisi. Siapa yang bilang udah dikasih? Enggak, semalam tuh adanya udah dikasih. Sedangkan kata istilah aja ada masuk tentang teks observasi belum ini kok. Tunggu ya, usah ambil handphone dulu mau lihat kisi-kisi. Oke, anak-anak ustazah, kayaknya ustazah belum ada lah ngasih apa namanya kisi-kisi, karena kan kayaknya kisi-kisi kelas 9 itu ada masuk materi kelas 7. Bentar ya. Mana ya? Bentar ya anak ustazah. Nah, jadi sepertinya ada masuk tentang teks observasi ya. Masih ingat nggak kalian tentang teks laporan hasil observasi? Masih ingat nggak teks laporan hasil observasi anak kelas 9? Masih ya. Oke, jadi itu mungkin ada masuk ya. Ini.
Nah, jadi itu teks observasi, kira-kira yang masuk itu ya seperti strukturnya ya. Strukturnya itu ada yang namanya identifikasi umum atau pernyataan umum. Ya, catat ya anak-anak ustazah ya. Jadi struktur observasi, kau nggak bisa terbuka ya ini. Coba ustazah cari dulu. Maulina. Tah mana pun lupa ustazah. Udahlah. Tapi kayaknya udah pernah ustazah kasih apa belum? Siapa yang masih ingat? Ustazah pernah kasih kisi-kisi atau belum? Ustazah nggak bisa buka ini. Apa nak? Oh, udah ya, kayaknya udah ya. Udahlah ya. Jadi kalian pelajari aja. Itulah teks observasi, kata istilah, lalu juga teks tanggapan kritis. Masih ingat kan teks tanggapan kritis kan? Masih? Ya. Nanti masuk itu struktur teks tanggapan kritis ya. Apa itu tanggapan kritis? Seperti itulah anak ustazah. Jadi biar kita lanjutkan kembali ya materi kita ya. Kita ini aja. Anak-anak ustazah, yang ini udah kita baca yang pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Belum jadi ya kemarin kita baca ya nak? Masih sampai sini aja kan? Ya kan nak? Jadi kita baca ya anak-anak ustazah ya. Sekalian kita menganalisis strukturnya ya. Oke, coba yang baca si mana nih ya? Ayo dibuka lah kameranya. Si Nazwi mana Nazwi? Nazwi. Coba Nazwi dulu. Udah lama ini. Mana Nazwi? Oke, silahkan baca. Inilah depan kamera itu, depan monitor itu. Nampak kan? Iya. Kuat. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Resol.
Iya. Nah, siapa yang bisa menemukan inspirasi pada cerita tersebut atau pesan moral pada cerita tersebut? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan nilai moralnya anak-anak ustazah? Oh, siapa yang bisa menceritakan nilai moralnya dari sebuah paku tadi, ya kan? Apa coba nilai moralnya? Adanya di situ nilai moralnya, udah ada, ha. Tinggal dibilang aja. Iya, harus bisa menahan amarah. Terus apa lagi nilai moralnya? Apa? Kuat. Ya, bagus. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nilai moralnya? Tidak pemarah, menjaga ucapan. Terus apa lagi? Bagus, ya. Memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Ya, Nana Ustazah, berarti cerita inspirasi tadi belajar dari sebuah paku. Ya benar apa enggak Nana Ustazah? Ya, jadi apa yang ada di kehidupan kita ini sebenarnya bisa kita analogikan, kita tarik ya, kita tarik nilai moralnya itu ke kehidupan kita. Cuman kadang-kadang anak zaman sekarang kurang peka dia ya kan, kurang peka. Ya udah jalan-jalan aja gitu. Padahal lingkungan di sekitar kita, kehidupan kita itu banyak menghadirkan nilai-nilai moral yang bisa kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, banyak sekali hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan kita bisa membuat cerita inspiratif dari sebuah pengalaman kita, anak ustazah. Nanti boleh ya dicoba ya, membuat cerita inspiratif, masukkan ke blog sendiri ya. Makanya buatlah blog sendiri anak-anak ustazah kalau bisa ya di internet. Oke, karena kita masih belajar tentang strukturnya anak-anak ustazah ya kan. Jadi kita bahas dulu dari orientasi. Kayaknya minggu lalu udah dibahas ini ya, tapi mana tahu yang hari ini tidak datang, tidak hadir di minggu lalu, bisa lah dijelaskan lagi ya. Oke, orientasi itu apa anak-anak ustazah? Apa orientasi? Pengenalan apa? Pengenalan apa kan ada banyak. Apa nak? Pengenalan. Terus. Terus apa lagi nak? Latar. Terus satu lagi. Tokoh, latar dan alur. Catat itu anak-anak ustazah ya. My husband nelpon Kak Rizka. Udah? Jadi anak-anak ustazah namanya orientasi, berarti letaknya di paragraf pertama. Bagus ya, nama orientasi. Kalau terakhir bukan orientasi namanya ya kan. Dah. Orientasi dia ada pengenalan latar, alur dan tokoh. Mana di sini pengenalan alurnya? Ada nggak pengenalan alurnya di sini? Ayo semuanya dilihat ya. Nanti nggak tahu jawabannya. Pengenalan alur. Gimana nak? Kata-katanya mana dia kata-katanya? Ya bagus ya, pada masa dahulu. Oke, pengenalan tokoh siapa? Bagus, seorang anak laki-laki, catat itu ya. Namanya tokoh, berarti dia berupa makhluk hidup ya, makhluk hidup ya, anak ustazah ya. Lalu pengenalan latarnya, latar suasana ada mungkin ya. Marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan, berarti suasananya itu adalah menyedihkan, bisa ya kan. Terus itu suasananya mungkin tidak apa ya, tidak menyenangkan. Lalu apa ya suasananya ya?
Kayak gitulah pokoknya ya. Kadang suasana itu bisa letak di paragraf selanjutnya. Dah, pokoknya kalau orientasi itu pastinya di awal ya. Oke, lanjut kita perumitan masalah. Di perumitan masalah ini anak-anak ustazah, di sini awal mula permasalahan yang dialami tokoh. Mana dia coba awal mula permasalahannya, yaitu ketika apa? Bagus, Masya Allah ya. Jadi awal mula permasalahan atau perumitan masalah, perumitan peristiwa ada ketika orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Sampai sini ya awal mula masalah ya, anak ustazah ya. Dah. Sekarang komplikasi. Ingat, komplikasi pada cerita yang cerita-cerita yang sebelum kita baca seperti gunung apa tuh? Seperti apa kemarin tuh, pohon-pohon pengetahuan, baru tuh ada gunung apa yang kemarin kita baca itu? Ingat kalian? Yang waktu cerpen yang dijadikan apa namanya, kayak orang nggak mau gitu kan membuka lahannya, apa namanya, gunung. Lupa lah pokoknya ustazah, ada kemarin kita baca-baca cerita pendek kan? Ya kan? Pohon pengetahuan. Masih ingat pohon pengetahuan? Masih? Masih ya? Baru ada satu lagi ceritanya. Gunung apa? Tak lupa lah ustazah, pokoknya adalah. Nah, kalau biasanya cerpen-cerpen yang kita baca, kalau komplikasi itu adalah masalah mulai memuncak, artinya ya, masalah semakin rumit, masalah mulai memuncak yang tadinya hanya sekedar berantem nggak cakapan, tiba-tiba masih mereka tuh jambak-jambaan, itulah komplikasinya, kayak gitu ya kan. Itu komplikasi kalau di cerita yang lain, cerpen. Tapi kalau di cerita inspiratif, komplikasinya itu adalah letak inspirasi apa? Letak kisah inspirasi apa Nana Ustazah? Letak apanya komplikasi? Letak apanya komplikasi kalau di cerita inspiratif? Tempat kisah yang menjadi Iya ya, paham ya. Jadi bukan komplikasi di sini, bukan masalahnya itu semakin besar, nggak kayak gitu ya. Tapi kalau di cerita inspiratif, komplikasinya itu anak-anak ustazah merupakan kisah yang menjadi inspirasi, yaitu dari sebuah apa? Yang menjadi inspirasi di sini dari sebuah yang menjadi inspirasi di sini dari sebuah apa bendanya? Karena ada di situ kan, di komplikasi ini. Iya, dari sebuah paku, lalu pagar kayu, baru itu palu. Kita baca lagi ya. Kan dia bilang begini kan, pagar kayu itu ternyata sangat keras dibilangnya kan. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu sudah begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkannya semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar, katanya gitu kan. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Baru inilah dia letak kisah inspirasinya anak ustaz, dari sebuah paku ya. Lalu resolusi di sini adalah bagian apa resolusi? Bagian apa? Nih resolusi. Kalau resolusi anak-anak ustazah dalam cerita yang lain, resolusi itu adalah solusi atas permasalahan. Buat situ. Resolusi itu sebenarnya penyelesaian atau solusi dari permasalahan. Ustazah ulangi, resolusi adalah penyelesaian atau solusi dari permasalahan. Itu dia sebenarnya ya. Namun anak-anak ustazah ya,
Itu untuk secara umum ya, pengertian resolusi secara umum. Namun pada cerita inspiratif, resolusi itu bagian peristiwa yang bagaimana anak-anak ustazah? Baru minggu lalu kita pelajari. Tadi komplikasi menjadi inspirasi. Udah ada dari dia belajar, si tokoh belajar dari sebuah paku, ya kan? Resolusi. Apa gunanya untuk si tokoh? Peristiwa apa itu? Resolusi. Kalau dalam cerita inspiratif, ayo, jangan lama-lama jawabnya. Ih, kok greget kita ya. Cerita yang bagus, masya Allah ya. Jadi pada saat resolusi, kan udah tadi inspirasi dia tentang si paku tadi. Resolusinya ada suatu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kenapa dikatakan inspiratif? Ya karena itu untuk menyadarkan orang, ya kan, terhadap sesuatu yang diperbuatnya dengan membaca cerita inspiratif. Berarti resolusi itu adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kita lihat kebaikan apa yang dialami tokoh. Tadi si tokoh tadi pemarah, benar anak ustazah? Pemarah dia kan? Temperamen, benar? Benar? Ya, berarti itu masalahnya ya. Dia temperamen, berarti dia ini sadar. Mana yang menunjukkan, bagian mana yang menunjukkan bahwasanya si tokoh itu sudah sadar? Siapa yang bisa kasih tahu ustazah? Ayo cepat, udah mau habis waktu ini. Terakhir ini kita belajar anak ustazah, ayo. Kata kalimat yang menunjukkan bahwa anak tersebut sudah sadar, tokoh tersebut sudah sadar akan perbuatannya. Ayo, cepat. Iya, akhirnya udah kata akhirnya berarti sudah mau mengakhiri cerita kan anak-anak ustazah kan? Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Lalu saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Berarti si anak tadi bisa mengontrol emosinya dengan melakukan hal yang terbaik, yaitu dengan merapikan dan merawat pagar. Ada perubahan nggak anak-anak ustazah dalam diri tokoh? Bukan dalam diri kalian ya, dalam diri tokoh ya. Ada perubahan atau enggak? Tunggu. Ya, itu bentar aja. Tadi kan lama, Kak. Ada kan? Ya kan? Dah. Jadi dia sudah tidak pemarah lagi. Lalu ingat, terakhir adalah koda. Koda ini adalah pesan moral, catat di catatan kalian. Pesan moral yang disampaikan penulis, bukan pesan moral yang disampaikan tokoh ya. Pesan moral yang disampaikan penulis dengan kata-katanya sendiri. Lihat ini, beda ya. Nah, baru habis waktunya kan. Nih. Coba kalian perhatikan dulu kalimat ini. Jadi koda adalah pesan moral yang disampaikan penulis atau amanat yang disampaikan penulis. Lihat ini. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu, kata-kata meninggalkan bekas, luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah mohon maaf dan memaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Ini adalah pesan penuh. Please. Udah ya anak ustazah, paham sampai di sini tentang strukturnya? Paham ya? Oke, kapan kalian ujian? Besok? Oke, dah. Jadi anak-anak ustazah mungkin ini pertemuan kita yang terakhir ya. Maksudnya bukan terakhir pertemuan terakhir lah sebelum US 6. Jadi mudah-mudahan besok lebih semangat ya, tetap fokus dan ingat sering-seringlah mengulang-ulang lagi pelajaran yang sudah ustazah berikan. Ya, jadi siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya ya anak ustazah. Jadi waktunya sudah habis ya. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan kata ya kan maupun ucapan, ustazah mohon maaf ya anak ustazah. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma firuka wa atubu. Oke, anak-anak ustazah tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.